kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Pada kesempatan kemarin kita telah masuk dalam pembahasan majas. Apa pengertian majas? Lafdzun musta'mal fi ghairi ma udi'alah. Jadi adalah penggunaan lafadz yang tidak digunakan pada asalnya. Jadi kemarin juga dalam majas tidaklah sah melainkan harus ada dua syarat, yaitu yang pertama adanya qarinah, dalil sahih yang menghalangi dari menghendaki makna yang hakiki sehingga dipindahkan atau dialihkan kepada majas, itu harus ada qarinah. Kemudian yang kedua harus adanya alaqah antara makna hakiki dan makna majazi. Kemudian kita kemarin telah sebutkan bahasanya majas itu terbagi menjadi dua, yaitu majas majas mufrad. Kalau alaqahnya itu adalah musyabahah, namanya isti'arah. Namanya isti'arah. Contohnya ra'aitu asadan, yaitu maksudnya di sini adalah ra'aitu rajul suja. Kemudian ra'aitu qamaran, itu saya melihat qamaran, yaitu seorang wanita yang mencantik. Kemudian kemarin kita sebutkan di antara yang kedua adalah apabila alaqahnya itu tidak karena musyabahah. Musyabahah tidak karena penyerupaan. Yang disebut ini adalah majas mursal. Jadi majas mursal itu alaqahnya yaitu ghairul musyabahah. Kemudian ghairul musyabahah ada beberapa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yaitu yang terkait apabila alaqahnya itu adalah sababiyah. Dan kemarin sababiyah itu penamaan suatu dengan nama sebabnya. Dengan nama sebabnya atau sabab sama dengan sebab. Contohnya ra'ainal matar. Ra'ainal matar. Kita merawat atau menjaga atau kita menanam tanaman seperti itu. Ra'ainal atau merawat matar, maksudnya adalah merawat yang dikehendaki di situ matar itu an-nabat. Kemudian dimutlakkan lafadz matar dan dikehendaki itu adalah nabat. Kenapa? Karena matar itu adalah sebab di sini Jadi matar itu, hujan itu adalah sebab tumbuhnya tanaman. Adalah sebab tumbuhnya tanaman. Kemudian yang kedua adalah al-musabbabah. Yaitu adalah tasmiyatus syai' bismi musabbabihi. Yaitu penamaan suatu dengan nama musabbabnya, yaitu akibatnya. Dalam dicontohkan wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Jadi kata rizqan di situ diitlakkan, sedangkan dikehendaki matar. Karena rezeki ini adalah akibat dari turunnya hujan, kemudian mendatangkan rezeki yang banyak kan. Jadi dari yaitu rizqan li'anna rizq musabbabun anil matar. Jadi rezeki ini disebabkan akibat dari dari matar. Kalau turun matar kemudian tumbuh-tumbuhan itu akan bisa berbuah, misalnya bunga akan semakin begitu, semakin indah. Kemudian orang yang memilikinya kemudian menjual, ini semuanya kan akan mendatangkan rezeki. Itu akibatnya adalah mendatangkan rezeki. Kemudian yang ketiga adalah az-ziyadah. Jadi kalau saya Ibnu Utsaimin kan ada diselipin sama diselipkan itu kan. Cuma kalau mungkin kita membaginya kan, misalnya mursal kan yang isti'arah misalnya kan. Sana ada mufrad. Mufrad kan ada isti'arah sama musyabahah sama
ya mursal kan. Mursal kemudian ada beberapa ya, beberapa ini. Cuma ini untuk memudahkan saja. Ya, kita akan sebutkan di sini sebagaimana apa yang ya untuk memudahkan saja. Kan itu kan ada di selap-selip. Ya, sebagiannya ada di selap-selip. Cuma nanti yang terkait dengan apa majas itu adalah majas apa yang kedua? Itu majas mufrad karena majaz akli nanti adalah yang terkait dengan isnad. Kan beliau di sini kan wa in kanat ghairal musabbahah ya sumia atajawuz yaitu majazan mursalan yaitu kana tajawuz fil kalimat wa majazan aklian in kana tajawuz yaitu adalah fil isnad. Ini nanti macam yang di sini yang apa namanya? Yang kedua ya. Kemudian beliau mendatangkan itu sebagaimana kita telah baca ra'ainal matar ya, kemudian itu yang setelahnya ya, itu adalah yang setelahnya kita inginkan yaitu apa? Sebagaimana yang disebutkan beliau juga menyebutkan aziyadah. Jadi apabila apa? Ya, alaqahnya itu adalah ziyadah. Ya, di situ disebutkan kita untuk mempermudah sebagaimana yang dikatakan beliau yaitu adalah wa minal majaz al mursal yaitu atajawuz bi ziyadah wa tajawuz bil hadzaf. Mathalu lil majaz bi ziyadah bi qouli ta'ala laisa kamitslihi syai'. Faqalu innal kafa zaidah li ta'kidi nafyil mithal anillahi ta'ala. Dan termasuk majaz mursal itu adalah apa? Tajawuz bi ziyadah. Ya, tajawuz bi ziyadah. Wa tajawuz bil hadzaf. Yaitu tajawuz bi ziyadah maksudnya apa? Alaqahnya adalah apa? Ya, ziyadah. Ya, wa tajawuz bil hadzaf. Yaitu alaqahnya apa? Al hadzaf. Kemudian mereka memberikan contoh untuk majaz ziyadah yaitu alaqahnya ziyadah adalah seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Ya, faqalu ya mereka mengatakan ya ini mengisyaratkan bahasanya beliau apa tidak ya sependapat dengan ya pendalilan seperti ini. Ini isyarat saja. Ya, innal kafa zaidatun. Bahwasanya kaf itu adalah zaidah li ta'kidi nafsil mithl anillahi ta'ala untuk menguatkan apa penafian ya penyerupaan atau kesamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa tambah penjelasan bahwasanya apa? Fal kaf zaidah li ta'kidi nafsil mathal atau nafil mithal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kafnya itu kaf zaidah. Sedangkan kita kalau dalam kaidah Al-Qur'an kita tidak boleh mengatakan apa? Bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu apa? Ada sesuatu yang zaidah. Ya, tetapi meninjaunya dari sisi apa? Dari sisi lughah karena semua yang terdapat dalam Al-Qur'an itu ada apa? Ada hikmahnya, ada maknanya. Jadi tidak mengatakan zaidah loh kok. Berarti ada zaidah, berarti ada sesuatu yang apa? Ya, ada sesuatu yang kurang, tidak, ya. Tapi semua maknanya itu adalah apa? Di sini makanya dikatakan zaidah secara bahasa, yaitu adalah untuk penguat. Bahwasanya apa? Tidak ada ya suatu pun yang semisal dengan apa? Semisal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada suatu pun ya. Itu konteksnya apa juga? Nakirah dalam apa? Dalam konteks dalam siyak apa? Penafian, maka memberikan apa? Faedah apa? Umum, yaitu tidak ada suatu pun yang apa? Semisal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang semisal ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada yang mengatakan tidak ada apa? Dikatakan tidak ada yang semisal suapun dengan ya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana diisyaratkan ya bahasanya di sana beliau mengatakan ya faqalu innal kaf zaidah li ta'kidi nafil mithal anillahi ta'ala. Tapi kita tidak meluas. Kemudian apa? Yang di sini apa kita mau sampaikan yaitu adalah zaidah di sini yaitu bukan berarti yaitu untuk ya mengatakan bahasanya itu adalah suatu yang tidak ada ya manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ya, tetapi itu adalah ya sebagai takkid, yaitu sebagai penguat bahwasanya di sana tidak ada ya
suatu pun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Wal kaf zaidatun li ta'kidi nafil mithla anillahi ta'ala. Begitu juga misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal min khaliqin ghairullah. Ya, hal min khaliqin ghairullah. Kalau ditinjau dari segi lughah, ya, adanya nafi, ya, di situ. Hal min khaliqin ghairullah. Ya, apakah ada Ya, ada pencipta, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, min di situ, ya, dalam lughah zidat li ta'kidi nafil khalaq minal adam, ya, an ghairillah. Itu adalah untuk Untuk menafikan ya, pencipta. Ya, hal min khaliqin ghairullah, yaitu untuk menafikan ya, pencipta selain Allah, untuk menguatkan, ya, hal min khaliqin ghairullah. Ya, apakah ada ya, pencipta ya, yang lain yang berhak untuk menciptakan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, zidat li ta'kidin nafil khalaq, itu untuk meniadakan, ya, ditambah atau zaidah di situ, ya, sekali lagi adalah kita katakan itu adalah untuk memberikan taukid, untuk ya memberikan penguatan. Kemudian yang keempat yaitu al-hadaf. Ya, dan di antaranya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Was'alil qaryah. Ya, dan tanyalah ya, al-qaryah. Ya, di situ maksudnya adalah ahlul qaryah, yaitu penduduk, ya, kampung. Ya, tanyalah penduduk kampung. Ya, di situ dihilangkan fa khudifat kalimah ahl majazan. Ya, dibuang kalimat ahl, yaitu penduduk, itu karena ya, karena majaz. Ya, karena majaz. Kemudian ini sudah selesai sudah selesai, yaitu dari macam majaz mufrad. Ya, sudah selesai dari majaz mufrad. Jadi kesimpulannya tadi majaz mufrad itu ada jadi alaqahnya yang pertama adalah musyabahah dan ghairul musyabahah. Kalau musyabahah alaqahnya ya, isti'arah, itu juga sama-sama dalam kalimat. Ya, itu adalah isti'arah. Kemudian ghairul musyabahah alaqahnya bisa sababiyah, musabbabah, ziyadah, dan al-hadaf. Ya, kemudian, ya, situ katakan an-nau'u tsani, ya. Wa mithalul majaz bil hadaf, ini sudah kita baca biar untuk, ya, kita bahasa sudah baca semuanya. Qaulu ta'ala was'alil qaryah. Ya, ay was'al ahlal qaryah. Fa khutibat ahl majazan. Walil majaz anwa'un katsirah, ya, walil majazi anwa'un katsiratun madkuratun fi ilmil bayan. Itu dalam macam dari ilmu balaghah. Ya. Kemudian di sini ditambahkan yaitu adalah macam yang kedua, sebagaimana yang beliau katakan, yaitu adalah majaz akli. Ya, majaz akli. Wa mithalu dzalika fil majaz akli antakul, yaitu engkau mengatakan an batal matar al usub. Ya. Hujan itu menumbuhkan menumbuhkan rerumputan. Ya, hujan itu adalah menumbuhkan rerumputan. Wal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqah, ya, maknaha. Dan kalimat-kalimat ini semuanya ini dikehendaki dengannya hakikat maknanya. Tetapi, ya, lakinna isnadal inbat, akan tapi penyandaran, yaitu menumbuhkan, ya, ilal matar, menumbuhkan itu kepada matar, itu namanya majaz. Ya, kenapa? Li'annal mumbit, ya, hakikatan, karena yang menumbuhkan secara hakikat itu secara hakiki yang sesungguhnya siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, ya, fatajawuz fil isnad. Ya, jadi majaz akli ini terkait dengan terkait dengan, ya, yaitu adalah penyandaran, ya, terkait dengan
dengan penyandaran. Di situ majaz akli wa huwa al-majaz fil isnad. Ya. Jadi majaz akli itu adalah al-majaz fil isnad. Nah, itu tadi kan urutannya beliau ini kan. Kemudian contoh mursal, makanya kita urutkan dari atas. Ya, cuma untuk memudahkan saja. Tapi kita sudah baca. Ya. Sampai yaitu tadi wa innama dzukira tarfun minal haqiqah wal majaz fil usul fiqh li'anna dalalatal alfad imma haqiqah wa imma majaz fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmih wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Hanya saja disebutkan yakni taraf, yakni pembahasan tentang hakikah dan majaz dalam usul fikih karena dalalah alfad itu bisa jadi apa? Hakikah dan bisa jadi apa? Majaz. Ya, sehingga apa? Dibutuhkan untuk mengetahui setiap dari keduanya dan hukumnya. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kalau majaz akli sudah kan ini kita nggak usah tambahkan, ada penyebutan majaz yang lain, kita selesaikan ini. Karena mau menyampaikan faedah yang diantaranya kita ingin sampaikan. Kemudian tanbihun, taksimul kalam ila haqiqatin wa majaz wal masyhur inda aktsaril mutaakhirin ya fil Quran wa ghairih. Ya, pembagian kalam menjadi hakikah dan majaz ya itu adalah yang masyhur ya menurut apa? Kebanyakan ya orang-orang terakhir. Itu para ulama apa? Terakhir. Ya, zaman terakhir, ya belakangan. Ya, dalam Quran dan juga dalam selainnya. Wa qala ba'du ahli ilm, ya sebagian ahlul ilm mereka mengatakan la majaza fil Quran. Ya, tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an. Ya, wa qala akharun, dan selainnya mengatakan la majaza fil Quran wala fi ghairih. Ya, dalam lughah juga ya la majaza fil Quran wala fi ghairih. Wa bihi qala Abu Ishaq al-Isfirayini. Ya, itu adalah diantaranya yang mengatakan bahwasanya tidak ada majaz dalam Quran dan juga dalam selainnya adalah ya Abu Ishaq al-Isfirayini. Ya, wa minal mutaakhirin, ya padahal termasuk minal mutaakhirin ya al-alamah Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Ya, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti adalah sahib apa? Pemilik kitab apa? Tafsir? Nggak ada yang tahu. Apa kitab apa? Adwa Al-Bayan. Ya, jadi beliau adalah yang memiliki kitab Al-Adwa wal Bayan. Adwa wal Bayan, Adwaul Bayan. Jadi kitabnya namanya Adwaul Bayan. Ini Syekh ya Muhammad ya Al-Amin Asy-Syinkiti. Dulu ini apa? Salah satu pengajar di Jamiah Islamiyah. Yang ini yang dikatakan apa? Kalau nggak salah ingat sampai beliau tidak ya mengerti macam uang. Ya, ternyata di akhir zaman pun, maksudnya di masa kita pun ada ulama yang sampai tidak, itu tadi macam-macam uang itu enggak, ya macam-macam jenis-jenis uang itu tidak mengetahui. Karena apa? Ini menunjukkan apa? Seorang alim yang apa? Yang zuhud ya terhadap dunia. Dan beliau dari apa? Singkit, ya dari Singkit ini Sanakit itu dari negeri Maghrib. Jadi ulama-ulama dari Maghrib itu sangat terkenal dengan apa? Kuatnya hafalan mereka. Ya, bahkan mereka tidak menekuni ya suatu bidang melainkan harus itqan dulu satu bidang. Misalnya dalam bahasa ya atau dalam usul, ya mereka tekuni satu saja yang diambil. Dan terkenal kuatnya hafalan mereka. Ya. Dan bahkan kalau nggak salah ingat disebutkan bahwasanya ada di antara mereka yang hafal apa? Lisanul Arab. Ya, kamus Lisanul Arab. Padahal Lisanul Arab itu ya berjilid-jilid sampai 30 atau berapa jilid. Itu dihafal. Ya. Itu di antaranya apa? Ya, suatu yang dikenal dari apa? Dari Sanakit, yaitu Singkit. Ya, Singkiti. Ya, banyak mereka itu sangat apa? Ya, memiliki perhatian dalam hafalan. Ya, dalam hafalan. Kemudian waqad bayana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhu Ibnul Qayyim, ya, dan sungguh telah menjelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tilmidnya yaitu Ibnul Qayyim
Ini adalah istilahun hadits. Ya, ini adalah istilah yang apa? Yang baru. Ya, ba'dan qidail qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Itu setelah ya habisnya masa ya qurun mufaddalah, yaitu berarti setelah habisnya zaman siapa? Ya, sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Ya, wa nasarahu bi adilatin qawiyah. Ya, dan menolong apa? Menguatkannya dengan adilah yang sangat kuat, katsirah. Tubayyin ya, yang akan apa? Menjelaskan liman tala'a 'alaiha anna hadzal qaul huwa shawab. Ya, bahwasanya apa? Ya, yang bagi orang yang mau menelaah atasnya bahwasanya pendapat yang mengatakan apa? Tidak ada majas di dalam Al-Qur'an wala fi ghairih. Yaitu tidak ada majas ya di dalam ya Al-Qur'an dan juga pada selainnya. Itu adalah yang benar. Ya, itu adalah yang benar. Dan ini yang kita sering dapatkan dari ya guru-guru kita ya, di Yaman itu bahasanya apa? La majaz fil Quran wala fi ghairih. Ya, terus kemudian bagaimana membawa ya yang di situ ada isyarat majaz ya, mereka membawanya kepada bahasanya itu adalah ya uslub ya min asalib ya Arab. Jadi itu adalah bagaimana nanti membawanya, yaitu semuanya itu sudah diterangkan kan, sudah disebutkan kan bahwasanya apa kalam itu terbagi menjadi apa? Hakikah ya dan apa? Dan majaz ta. Ya, maka semua kalam itu hakikah. Nanti tinggal meletakkan atau tinggal karena orang itu belum apa? Ya meneliti dalam bahasa Arab secara apa? Secara detail. Ya, sehingga ya tidak tahu ya, dianggap tidak apa misalnya tidak tahu dalam rinciannya atau saking luasnya bahasa Arab. Ya, ini kita akan bacakan sedikit ya ta'liq yang kita dapatkan ya. Maka wa alal qaul binafil majaz ya, yaitu kalau menurut pendapat yang meniadakan majaz ya, bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah taala ya, kalau ya antum buka dalam kitabnya Mukhtasar Shawaiq Al-Mursalah ya, beliau mengatakan bahwasanya beliau mengatakan yaitu faslun fi kasri taghut ats-tsalits alladzi wada'athu al-Jahmiyah li ta'tili haqiqatil asma wa sifat wa huwa taghutul majaz. Bisa dipahami enggak? Ya, jadi majaz ini dianggap beliau sebagai apa? Sebagai taghut. Ya, bal addahu Ibnul Qayyim taghutan. Nah, ini beliau rahimahullah taala menganggap majaz ini sebagai apa? Sebagai taghut. Ini termasuk perkataan yang apa? Sangat keras sekali. Ya, kalau taghut berarti apa? Kemarin kita pernah dapatkan juga dalam pembahasan mulakhas kitab tauhid, taghut itu apa? Sesuatu yang dia apa? Sesuatu yang bisa disembah atau diikuti ya, disembah bisa diikuti ya, atau dia apa? Ya diibadahi, yaitu disembah. Ya, itu beliau mengatakan ya tentang apa? Fasal, membuat fasal fi kasri taghut ats-tsalis. Yaitu fasal tentang apa? Menghancurkan taghut yang ketiga. Yang diletakkan oleh alladzi wada'athu al-Jahmiyah ya, yang diletakkan oleh Jahmiyah ya, karena Jahmiyah ini apa pemahamannya? Yaitu menafikan apa? Asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka Jahmiyah ini adalah menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pelajaran ya akidah wasitiyah atau ya lum'ah ya. Bahwasanya apa? Jahmiyah itu menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah untuk wadu'atu al-Jahmiyah li ta'tili haqa'iq al-asma wa sifat. Itu untuk ya mentaktil meniadakan haqa'iq yaitu hakikah ya al-asma wa sifat ya, yaitu adalah wa huwa taghut ya al-majaz, yaitu adalah taghut al-majaz. Ini dalam Mukhtasar Shawaiq. Insyaallah nanti bisa saya ambilkan mungkin dari Maktabah Syamilah, nanti saya kirim ke Bilal atau kepada yang lainnya ya tentang apa yang disebutkan Ibnul Qayyim. Kalau antum mau catat nanti bisa ya diambil situ. Kalau enggak ada misalnya Syamilah
Ada yang punya Syamilah, Maktabah Syamilah di HP-nya? Ada di antara Maktabah Syamilah. Jadi cuma itu untuk membantu saja, maksudnya untuk mencari nama-nama kitab yang banyak sekali karena Maktabah Syamilah, tapi Syamilah yang yang di HP, bukan yang dia apa? Bukan yang dia apa? Ada Syamilah yang di laptop dan ada Syamilah yang di HP. Ya, di situ juga banyak manfaat kalau ya bisa menggunakan, ya di situ banyak manfaatnya. Ya. Kemudian di antara yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau mengatakan ghalibu man takallama bil haqiqah wal majaz hum al mu'tazilah. Yaitu kebanyakan orang yang berbicara tentang hakikat dan majaz, yaitu hakikat ini majaz ini, ya hakikah dan majaz, humul mu'tazilah wa nahwuhum, dan yang semisal mereka min ahlil bidah. Wa tatarraku bidzalika ila tasrifil kalim amma wadi'ihi. Dan kebanyakan yang berbicara tentang apa hakikah dan majaz itu adalah Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Kalau perhatikan ya, terutama nanti apa? Kebanyakan mereka apa? Ahlul lughah. Ya. Itu apa? Ya, ahlul lughah. Di situ adalah Mu'tazilah dan semisalnya. Ya, dari kalangan ahli bidah. Wa tatarraku bidzalik ila tasrifil kalim amma wadi'ihi, yaitu apa? Wa tatarraku, yaitu mereka menjadikan wasilah, ya, menjadikan perantara yang demikian itu untuk apa? Untuk ila tahrif. Ya, ila tahrif ya. Tadi tahrifil kalim ya an mawadi'ihi. Yaitu untuk menyelewengkan, menyimpangkan kalim, yaitu apa? Kalam Allah. Ya, an mawadi'ihi. Dari apa? Dari tempatnya. Ini diantaranya. Nanti kalau bisa kita cari sumbernya lagi, yaitu tadi nanti insya Allah saya kirimkan dalam dalam WhatsApp. Ya, intinya apa? Mereka ini apa? Menggunakan majaz itu untuk apa? Meniadakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya misalnya apa? Ja'a Rabbuka dikatakan dengan apa? Ya, karena di situ ada yang ditakdirkan, berarti apa? Ja'a amru Rabbika atau ja'a malaikatu Rabbika. Ya, telah datang apa? Ya, perintah Tuhanmu, telah datang apa? Ya, malaikat Tuhanmu. Ini diantara ya mengapa apa? Ya, majaz ya bagi ya ulama yang mereka meniadakannya baik dalam hal lughah ya maupun dalam hal apa namanya? Dalam hal yaitu fi kalamillah, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan mereka itu adalah ya untuk meniadakan ya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meniadakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena juga disebutkan bahasanya ya pembagian ini adalah pembagian yang baru setelah Qurun Mufaddalah. Ya, dan tidak ada dalam generasi sahabat dan tabi'in dan a'imah mu'tabirin ya mu'tabar seperti Imam Malik, wal Laits, Syafi'i, wa Ahmad, wal Auza'i ya, dan selain mereka dari apa? Para ulama ya, para ulama. Walam yungkal anil Arab, dan juga apa? Tidak dinukilkan dari Arab. Wala min ulama il-lughah ya, begitu pula tidak dinukilkan dalam ya ulama lughah seperti Khalil ya, Khalil Al-Farahidi, wa Sibawayh, wa innama ahdatsahu al-Mu'tazilah. Hanya saja apa? Mengada-ngadakannya adalah apa? Mu'tazilah liyatawassalu bihi ila nafi sifat. Jadi mereka apa? Menggunakannya untuk apa? Meniadakan sifat
ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Di antara kekhususan majaz, ya, ini di antaranya kekhususan majaz bahwasanya apa? Ya, boleh meniadakannya kan? Ya, yasih apa nafyuhu. Jadi kekhususan majaz itu boleh meniadakannya. Makanya apa? Ya itu tadi meniadakan ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayalzam min dzalika anal Qur'an fihi ma yajuzu nafyuhu. Maka kelazimannya, konsekuensinya dari yang demikian itu bahwasanya Al-Qur'an itu ada sesuatu yang boleh ditiadakan. Ya, ma min dzalika sifatullah. Ya, dan di antaranya adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang antum perlu pahami bahwasanya apa? Dalam ya kekhususan pembahasan majaz bahwasanya itu boleh apa? Boleh ditiadakan. Ya. Dan ini adalah apa? Ya, nanti akan mengharuskan bahwasanya apa? Bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada sesuatu yang boleh ditiadakan. Ya, boleh ditiadakan. Maka ya sekali lagi di situ ya bagi yang mengatakan tidak ada majaz di dalam apa? Ya, di dalam Al-Qur'an wala dalam lughah, ya mereka mengatakan apa tadi? Uslub min ya asalib al-Arab. Ya, sehingga mereka itu apa? Ahyanan mereka mengitlakkan suatu lafaz ya dan menunjukkan atas manaknya ya min ghairi qarinah. Ya, dengan tanpa qarinah wa yutlikunahu wala yadullu ala ma'nahu illa bi qarinah. Ya, wa kullu haqiqatin ya fi maudhi'ihi. Ya, ini untuk menunjukkan bahwasanya apa? Nanti kembalinya kepada hakikah. Bisa jadi masuknya pada hakikah syariah atau lugawiyah atau ya urfiyah. Ya, ini bagi yang mengatakan bahwasanya tidak ada majaz dalam ya Al-Qur'an wala tidak pula di dalam lughah. Ya. Jadi apa mereka menjadikan kalam itu hanya satu macam saja yaitu apa namanya? Hakikah. Ya, hakikah. Dan mereka menjawab dari nas-nas yang di situ apa? Didakwahkan, diklaim di situ majaz, ya, bahwasanya itu adalah hakikah. Ya, semuanya hakikah nanti kembalinya kepada hakikah atau disebut dengan apa? Uslub min asalibil Arab. Ya, ini di antara kesimpulan yang kita baca tentang majaz, ya. Kalau ada tambahan yang akan datang insyaallah kita akan ya tambahkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.